Bertemu kembali dengan saya Polmer Nadabdab. Pada saat ini saya akan melanjutkan materi matematika wajib kelas 11 yaitu tentang matriks. Jadi di sini saya tuliskan judulnya adalah matriks 1. Nah, di matriks yang pertama ini yang mau kita bahas itu adalah yang pertama apa atau pengertian matriks, kemudian notasi dan ordo matriks, kemudian yang terakhir nanti adalah jenis-jenis matriks. Ya, baik. Supaya lebih jelas kita mulai dari yang pertama. Pengertian matriks. Coba kita lihat di sini sudah saya buatkan ada tabel seperti ini ya. Ini ada pertandingan, kemudian ada 1, maksudnya pertandingan ke-1, 2, 3, 4. Kemudian di sini ada tim A, pertandingan ke-1 itu katakanlah ini memperoleh nilai ya. Tim A pertandingan ke-1 24, kedua 40 dan seterusnya. Kemudian tim B juga pertandingan pertama nilainya 40, kedua 25 dan selanjutnya sampai juga tim C. Jadi yang ini adalah bilangan-bilangan yang ini itu adalah nilai yang diperoleh masing-masing tim. Nah, kalau misalnya ya ini kita tuliskan hanya bilangannya saja ya, hanya bilangannya saja. Jadi kalau kita tuliskan hanya bilangannya saja, maka yang kita dapat akan seperti ini ya. Nih 24, 40, 35, 50. Kemudian 30, 25, 44, kemudian 30. Nah, ini 41, kemudian 43, kemudian 36 dan selanjutnya 38. Jadi inilah jika yang kita tuliskan hanya bilangannya saja atau nilai yang diperoleh oleh masing-masing tim tadi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, coba perhatikan lagi seperti ini. Ini ada persamaan ya. Ini ada persamaan, ada X, Y, Z ya. Juga ini juga seperti itu. Nah, kemudian di sini koefisien X. Berarti kalau kita lihat untuk yang pertama, ini koefisien X di sini adalah berapa? 2. Kemudian koefisien Y-nya -1 ya. Kemudian koefisien Z-nya 3. Dengan cara yang sama, koefisien X di sini adalah 1. Ini 3. Kemudian -2. Nah, yang ini -5 ya. Kemudian 3. Kemudian -4. Nah, dengan cara yang sama seperti yang pertama tadi, yang ini, jika yang kita tuliskan ya, jika yang kita tuliskan hanya koefisien peubahnya saja ya, hanya koefisien peubahnya saja, maka apa yang kita peroleh? Tentu yang kita peroleh itu adalah seperti ini. 2 -1, 3, 1, 3, -2, -5, 3, -4. Nah, ini yang kita peroleh. Nah, kalau kita perhatikan bilangan yang ada pada contoh yang pertama ini tadi, yang ini ya. Kemudian pada contoh yang kedua, yang ini ya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita peroleh ya, apa yang bisa kita lihat dari sana. Nah, kalau kita lihat dari contoh yang pertama ini kan terjadi susunan bilangan ya.
Ini susunan bilangan, ya. Ini. Begitu juga di sini. Ini juga susunan bilangannya. Nih. Begitu. Sehingga dari sini bisa kita buat pengertian matriks itu sendiri, ya. Jadi matriks itu pengertiannya adalah susunan bilangan yang berbentuk, ya, yang berbentuk persegi panjang dan menurut baris dan kolom. Nah, maksudnya menurut baris dan kolom itu yang mana? Nah, yang ini dia. Yang ini adalah baris pertama. Saya buat B1, sedangkan yang ini adalah baris kedua. Yang ini adalah baris ketiga. Nah, yang ini adalah kolom pertama, kolom kedua, dan yang ini adalah kolom ketiga. Jadi itu maksudnya di sini susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang menurut baris dan kolom. Ya. Oke. Dan nanti itu akan diberi nama dengan huruf kapital atau huruf besar. Nah, supaya lebih jelasnya, maksudnya diberi nama dengan huruf kapital itu seperti apa? Kita lanjut ke yang kedua, notasi dan ordo matriks. Nah, kalau misalkan di sini ada saya buatkan matriks A. Nah, ini huruf kapital atau huruf besar. Oke, matriks A misalnya di sini 15, kemudian di sini 20, misalnya ini adalah 4, 3. Oke, kemudian di sini matriks B saya misalkan lagi adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 7, 8, 9. Nah, jadi penulisan matriks itu, ya, kalau saya ulang, dimulai dengan huruf besar dan ada kurungnya, ada tanda kurung, ya. Nah, dan boleh juga sebenarnya tanda kurungnya itu adalah kurung penyiku, begini ya, kurung penyiku. Nah, itu, jadi boleh juga, ya. Oke, kemudian itu notasinya, ya, itu notasinya. Nah, ordonya apa? Atau ordonya yang mana? Gitu, ya. Tadi kan pengertian matriks itu adalah susunan bilangan menurut baris dan kolom. Coba lihat matriks A. Barisnya berapa ini? Ini baris pertama, ini baris kedua. Sedangkan ini adalah kolom pertama, ini adalah kolom kedua. Kalau kita lihat matriks A itu barisnya 2, kolomnya 2. Jadi ordo dari matriks A, ya, ordo matriks A itu adalah 2 kali 2. Ya, 2 kali 2. Artinya ini barisnya 2, kolomnya 2. Nah, kemudian kalau kita lihat, yang ini matriks A, ya. Nah, dengan cara yang sama, ordo matriks B, ya, ordo matriks B. Ordo matriks B itu yang mana? Atau berapa? Yang ini kan baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Berarti barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Berarti ordonya adalah 3 kali 3. Jadi baris kali kolom. Nah, seperti itu dia. Jadi tidak sulit untuk menentukan ordo matriks. Tinggal kita lihat aja berapa baris, berapa kolomnya. Nah, untuk selanjutnya, ya, bahwa di matriks ini, ya, misalnya ini, ya, coba perhatikan, ini ada matriks B-nya tadi, ya. Nah, yang ini, ya, ini 1,
kemudian 2, ini disebut dengan elemen matriks. Ya, elemen matriks. Nih, 1 2 3 4 5 sampai dengan 9. Nah, kalau kita lihat bahwa bilangan 1 ini terletak pada apa? Baris pertama, ya, baris pertama, kolom pertama. Sedangkan yang ini apa? Yang angka 3, baris pertama, kolom ke-3. Nah, coba misalnya saya tanya, baris kedua, ya, baris kedua berarti ini baris ya, baris kedua, kolom kedua. Yang mana matriksnya? Yang mana elemennya? 5. Coba sebutkan elemen, misalnya elemen matriks baris ketiga, kolom pertama. Langsung kita lihat, baris ketiga ini kolom pertama. Nah, kolom pertama ini berarti elemen matriks baris ketiga kolom pertama adalah 7. Nah, ya, itu elemen matriks ya. Oke, baik. Saya pikir tidak begitu sulit. Nah, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Jenis-jenis matriks. Jenis matriks yang pertama itu adalah matriks baris. Matriks baris ini artinya adalah matriks yang terdiri hanya satu baris, ya. Jadi matriks yang terdiri hanya satu baris, sehingga ordo matriks ini, ya, ordo matriks ini adalah satu, kan barisnya hanya satu kali n. Sedangkan di sini ini saya buat n, kalau dia kolomnya itu tidak hanya satu, boleh 2, 3, 4 dan selanjutnya. Contohnya begini, ya. Contohnya seperti ini. Misalnya saya buat matriks matriks baris A, ya. Dia kan hanya terdiri dari satu baris. Misalnya begini, 1, 2, 3, ya. Itu adalah matriks baris. Kemudian contoh yang lain, misalnya B, ini 2, 3. Ini adalah matriks baris. Nah, kalau dia ditanya ordo matriks A, ordo matriks A berapa? Nah, berarti 1 kali 3 karena ordonya karena barisnya hanya satu, sedangkan kolomnya di sini ada 3. Nah, kalau ditanya ordo matriks B berarti apa? 1 sudah pasti 1 kali ya, 1 kali 2 karena 2 kolom. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian jenis matriks yang kedua adalah matriks kolom. Kalau tadi matriks baris itu hanya terdiri dari satu baris, berarti matriks kolom ini hanya terdiri dari satu kolom. Gitu. Ya, satu kolom. Sehingga nanti ordonya ini, ya, ordonya ini adalah, saya buatkan aja di sini M kali 1. Jadi dia hanya satu kolom. Nah, contohnya misalnya seperti apa? Misalnya begini. Ini saya buat ada matriks P, ya. Berarti kan hanya satu kolom. Berarti di sini 1, 2. Nah, ordonya ini berapa? Barisnya ada 2, sedangkan kolomnya 1. Berarti ordonya ini adalah apa? 2 kali 1. Satu lagi misalnya saya buat key, ya. Matriks key adalah, katakan di sini 1, 2, 3. Ya, berarti berapa ordonya ini? Ordonya ini adalah barisnya kan 3 ya. Ya, berarti 3 kali 1. Oke, seperti itu ya matriks kolom ya. Nah, sedangkan yang ketiga ya, yang ketiga ini adalah matriks persegi. Matriks persegi ini adalah jumlah baris dan kolom, ya. Jumlah baris dan kolom ini sama. Oke.
kalau misalnya saya buatkan contohnya, misalnya matriks A adalah katakan begini 2, 3, 4, 5. Nah, barisnya ada 2, baris pertama, baris kedua. Sedangkan kolomnya ada 2. Nah, ini. Maka ini matriks ini adalah ordonya adalah 2 kali 2 karena barisnya 2, kolomnya 2. Nah, coba nanti dibuat contoh yang lain. Intinya bahwa matriks persegi itu adalah ordonya baris dan kolomnya sama. Begitu ya. Nah, yang terakhir jenis matriks ini adalah matriks transpos. Kalau saya misalkan di sini ada sebuah matriks ya, ada sebuah matriks, katakan misalnya gini, 2, 4, 5, 6. Ya, 2, 4, 5, 6. Maka A transpos, nah ini kita tuliskan A pangkat T, tapi bacanya A transpos. Ya, itu adalah tinggal kita lihat aja, ini terjadi perubahan baris menjadi kolom. Jadi baris pertama ini baris pertama ini menjadi kolom pertama. Maka ini 2, 4. Nah, baris kedua ini menjadi kolom kedua. Nah, itulah matriks transposnya. Ya, oke, saya buat contoh satu soal lagi. Misalkan ada matriks A berordo, saya buat ini 1, 2, 3, 0, 2, 1 misalnya ya, 5, 6, 7. Oke, berarti A transposnya ya. Nah, tadi kan apa? Baris jadi kolom. Kita lihat, ini baris pertama. Maka ini akan menjadi kolom pertama. Berarti 1, 2, 3. Ini baris kedua, berarti menjadi kolom kedua. Ya, 0, 2, 1. Ini baris ketiga menjadi kolom ketiga. 5, 6, 7. Nah, oke. Bisa dipahami sampai di sini ya? Baik. Untuk saat ini hanya ini aja yang saya bahas. Semoga kalian bisa memahami dan semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Nah, sebagai bahan latihannya di sini saya buat 2 contoh soal ya, silakan dikerjakan. Saya yakin bisa ya setelah kalian mengikuti dari penjelasan yang pertama tadi. Oke, terima kasih.